Pohon kembang sepatu. Qin Yichen tergerak. Pohon kakek yang dia temui di pengadilan pertama tampaknya adalah pohon kembang sepatu. Tetapi itu jelas bukan pohon kembang sepatu yang sebenarnya. Itu mungkin hanya cabang. Pohon kembang sepatu adalah pohon suci legendaris yang ada sejak awal dunia. Tidak. Untuk menggambarkannya sebagai pohon suci, itu akan menjadi penghujatan terhadap pohon kembang sepatu. Para tetua klan Dike tidak koheren dengan kegembiraan, seolah-olah mereka kagum pada pohon kembang sepatu. Tentu saja, tetua klan Kaisar Ke tidak ingin membawa cabang pohon kembang sepatu seperti Tianzu ini ke dalam tas dan membawanya kembali, untuk belajar dan belajar. Bahkan jika itu adalah tempat berteduh, itu adalah sumber keberuntungan yang besar. Sangat disayangkan bahwa panah ilahi Fusang ini menekan burung gagak emas. Jika Anda menariknya, apalagi apakah klan Kaisar memiliki kekuatan ini, jika gagak emas dihidupkan kembali, mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Qin Yichen bahkan lebih takjub. Dia memperkirakan bahwa pohon kembang sepatu yang ditemui nenek moyang Dai saat itu adalah pohon kembang sepatu asli. Berdoa untuk ranting. Cabang itu dibuat menjadi busur, dan cabang di cabang itu ditempa menjadi anak panah dewa. Qin Yichen berusaha sekuat tenaga untuk membayangkan bahwa bagi sebatang pohon, dahan-dahan bagaikan rambut veles bagi seseorang. Seutas rambut veles dapat diubah menjadi panah ajaib untuk membunuh gagak emas dan Tianyang. Qin Yichen tidak dapat menahan perasaan bahwa Lik Taosu dan kelompoknya telah datang untuk melihat kekuatan zaman kuno. Faktanya, pohon kembang sepatu benar-benar setinggi langit kuat. Dan pola dao pada panah dewa Fusang penuh dengan vitalitas tanpa akhir. Kemungkinan besar pola pohon kembang sepatu dan kilatan pada saat ini membuat Qin Yichen dan kerumunan akhirnya tidak lagi panas dan tak tertahankan. Seharusnya Fusang Senjian yang memperhatikan senior Lei dan Kong Wu, jadi dia bisa memberkati kita. Para tetua klan Kaisar Ke mengangguk lagi dan lagi. Dalam baris ini, terlepas dari apakah ada keuntungan, itu cukup untuk melihat keajaiban seperti itu. Namun, masih ada bara api yang mengambang di depan, dan bahkan beberapa bara api masih mengenai panah ilahi Fusang, ingin membakar pola pohonnya, dan ingin melelehkan panah ilahi. Burung gagak emas ini, masih ingin membalikkan badan? Klan Dike terkejut, berpikir bahwa ini adalah setelah semua penindasan panah ilahi ratusan juta tahun yang lalu, dan 9 gagak emas sama sekali tidak lemah. Pada saat ini, sisa-sisa jiwa telah dipalingkan dari api, dan penindasan yang ingin menggulingkan panah ilahi Fusang tidak mustahil. Tapi sayang sekali Qin Yichen dan yang lainnya ada di sini. Belum bisa mengalahkan Golden Crow saat itu, dan belum bisa mengalahkanmu. Terlebih lagi, bara api ini sangat bermanfaat bagi Istana Kaisar Ke atau Istana Yan Huang. Akibatnya, Lei Qiu sekali lagi berubah menjadi naga petir, melonjak ke udara, bertarung terus-menerus, dan Qin Yichen juga membawa pedang ke dalam pertempuran. Dua naga sungguhan sekali lagi bergabung, dan dengan marah membunuh gagak emas. Namun gagak emas ini juga sangat kuat, beberapa gagak emas berubah menjadi bara kecil masih lemah. Tetapi ada beberapa bara api besar yang harus ditangani dengan serius oleh Qin Yichen. Cara bertarung ini, jalan api Qin Yichen menjadi lebih canggih, dan bahkan Kong Wu yakin bahwa setelah membawa bara api kembali ke Istana Yan Huang dan pencerahan, dia dapat meminta kekuatan api. Ini membuat Kong Wu sangat bersemangat, dan bahkan lebih bangga dengan pinggangnya yang lurus. Anda tahu, jalan api, itulah jalannya. Terlebih lagi, ini sangat kejam. Itu juga semacam prestise yang brutal ketika diserang dan dibunuh. Di masa lalu, Istana Yan Huang ditindas oleh berbagai ras. Bahkan jika mereka bisa berkultivasi untuk menjadi seorang Raja Tao, para dewa dan iblis pasti ingin menanam tonik. Sederhananya, mereka ingin makan domba yang gemuk sesekali, jadi mereka membiarkan beberapa ras manusia menjadi lebih kuat dari ras lain. Tapi pada akhirnya, itu juga domba yang gemuk. Dan domba itu, hanya nasib yang akan dihancurkan, tidak bisa mengalahkan harimau dan serigala. Tapi sekarang berbeda. Saat kapal perang Feng Qing berlari kencang, itu sudah melewati 3 matahari terbenam pada saat ini. Qin Yichen tiba-tiba melihat jembatan lengkung berdiri di tanah yang luas. Jembatan lengkung bersinar, sakral dan transenden, tetapi penuh dengan makna pembunuhan tanpa batas, melintasi yang tak berujung, berdiri di langit berbintang, persis seperti pusat alam semesta ini. Pada saat berikutnya, Qin Yichen tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Jembatan lengkung macam apa ini? Itu jelas busur. Ini, busur meteorit. Busur meteorit. Tembak busur Dewa 9 Hari, busur meteor. Pada saat itu, mata semua orang di kapal perang Feng Qing cerah. Ini adalah era prasejarah, artefak bergengsi. Alat ilahi ini tidak berbicara tentang pangkat, tetapi makhluk gaib yang dapat menebas matahari. Qin Yichen melihat di matanya. Dia hanya merasa bahwa meteorit bow pasti melampaui bihai Imperial Tool. Dan itu masih Kaisar Bihai yang dipulihkan. Pada saat itu, para tetua dari klan Dike tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir. Meskipun mereka dan Istana Yan Huang sekarang menjadi aliansi, mereka adalah harta yang sangat baik.
Di mata naga Lei Qiu, ada juga cahaya petir, dan dia berkata dengan suara yang dalam, semuanya, ini adalah senjata dewa yang ditempa oleh umat manusia. Sekarang, benda itu dikembalikan ke pemilik aslinya. Tetapi saya tidak tahu bahwa pada saat yang sama, kelopak masih kelopak di kaki. Tetapi transformasi atas adalah sosok monster, berdiri di kapal perang surga, melintasi lapisan nebula. Ku bilang, kamu tidak berbohong kepada kami. Kelopak itu mencibir. Lewati bidang bintang ini, kamu akan tahu. Wow. Puluhan ribu pembangkit tenaga listrik di pengadilan surgawi dan pengadilan iblis kuno itu perkasa dan perkasa. Ketika mereka melintasi bintang-bintang, melihat Tianzu dari matahari terbenam di depan mereka, mereka semua terkejut. Tidak seperti Qin Yichen, Jin Wuhao menatap 9 matahari terbenam. Matanya penuh dengan kekaguman, kerinduan, dan kesungguhan terhadap leluhur. Oleh karena itu, untuk 9 pilar surgawi panah ilahi itu, Jin Wuhao Yao secara alami mengertakkan giginya. Ras manusia yang rendah hati. Beraninya menekan nenek moyang kita. Tanda seru. Tanda seru. Murid iblis gagak emas Hao Yao berwarna merah, tetapi bunganya mencibir. Umat manusia saat itu jelas tidak rendah hati. Leluhur, ini dia, Jin Wuhao Yao, keturunan dari keturunan yang tidak tahu malu. Selamatkan leluhurmu hari ini. Gagak emas Hao Yao mengertakkan gigi. 9 leluhur sudah menjadi gagak emas bawaan, seperti naga petir. Jika jalan tidak sepenuhnya runtuh dan rusak, jalan itu dapat dilahirkan kembali dan dihidupkan kembali. Namun, 9 panah ilahi ini, 9 paku gagak emas, menekan Tianyang dan Liang Avenue. Untuk menyelamatkan leluhur, itu sangat sederhana, cukup tarik panah ilahi ini. Meskipun Golden Crow Hao Yao dan kerumunannya sangat kecil dibandingkan dengan panah ilahi, mereka adalah mata iblis dengan bangga, dan ada puluhan ribu dari mereka. Bahkan, untuk menghidupkan kembali nenek moyang mereka bisa mengorbankan segalanya. Namun, Yuan Mingze melihat kepanikan di matanya, dan berkata, gagak emas persegi 9. Gagak emas persegi 9 ini belum sepenuhnya dilenyapkan. Yuan Mingze meraih Fan Wanyu dan berkata dengan keras, Wanyu, 9 burung gagak emas ini sangat kuat. Jika mereka dibiarkan pulih, dapat dikatakan bahwa Kaisar Surga kita akan memiliki 9 musuh yang lebih kuat. Kita seharusnya tidak bermusuhan dengan Feng Tian. Kita harus bergabung dengan Istana Kaisar Ke untuk menghentikan mereka. Kata-kata ini menyebabkan banyak dewa dan iblis tergerak. Meskipun banyak dari mereka memiliki musuh dengan Qin Yichen, Yang Mulia Mingze benar. Mereka semua adalah Kaisar-Kaisar Surga. Bibir mereka mati dan gigi mereka dingin. Memahami. Namun, wajah Fan Wanyu sangat muram. Dia merasa semakin geli saat melihat Yuan Mingze yang sepertinya berada dalam bencana. Mingze, kamu masih tidak bisa melihat situasinya dengan jelas.